Halo sobat semua, mana saja berada. Hari ini saya kerja sore ya, jadi sambil jalan ke tempat kerja sebelumnya saya mau belanja. Saya mau ngomongin tentang fokus kehidupan ini ya. Jadi kadang-kadang kita kehilangan fokus gitu. Seperti saya, akhir-akhir ini saya harus berpikir kembali gitu. Sebetulnya fokus hidup saya apa sih gitu kan. Kadang-kadang kita terbawa sama yang namanya rutinitas ya, jadi kita pikir ya udahlah kita hidup jalanin aja kan tanpa perlu terlalu fokus sama satu tujuan gitu ya. Sebetulnya nggak salah sih, memang kita jalanin aja kan. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang bakal terjadi besok gitu, jadi kita lebih baik kita fokus sama apa yang ada di depan kita gitu. Tapi lama-lama seperti yang saya alami gitu ya, kita cenderung untuk cuma fokus sama hidup di sini aja gitu. Sebetulnya kita semua ini sedang menuju kekekalan. Jadi semua orang ya suatu saat akan masuk ke kehidupan yang kekal gitu ya, yang selama-lamanya. Karena kita semua tahu kehidupan kita di sini sementara ya. Jadi nggak ada manusia yang berpikir ya dia bakalan hidup selamanya di dunia ini kan, nggak ada ya. Jadi kadang-kadang musibah atau bencana gitu yang kita sering lihat di media atau berita itu menyadarkan kita bahwa betapa fananya kehidupan kita ini, dan kita harus betul-betul fokus sama apa yang betul-betul penting ya. Kadang-kadang kita fokus sama hal-hal yang nggak penting gitu ya. Jadi saya pikir apa sih sebenarnya gitu ya yang harus kita fokuskan gitu. Kalau menurut saya pribadi, setiap orang punya pendapat beda-beda ya, itu sah-sah aja. Tapi menurut saya pribadi sih kita sementara di sini, jadi kita harus fokus sama hal-hal yang punya nilai kekekalan. Jadi kita fokus sama kehidupan kita yang selama-lamanya gitu. Kalau kita tahu bahwa kita cuma sementara di sini, kenapa kita tidak pakai kesempatan ini untuk sebanyak-banyaknya kita mempersiapkan buat kehidupan kekal yang bakal kita jalani selama-lamanya. Pernah nggak kepikir ke situ gitu? Jadi saya harus menyadarkan diri saya kembali bahwa selama ini saya sudah mulai kehilangan fokus ya. Saya mulai seperti ya nggak salah sih, cuma pada umumnya aja kan kita hidup itu gitu ya, kita jalanin gitu ya. Kita yang penting kerja, udah gitu kerja pulang. Yang penting kita, mungkin ada yang bilang fokusnya udah, saya sekarang fokus saya adalah kerja, besarin anak-anak gitu ya, sampai anak-anak saya berhasil jadi orang gitu ya, sampai anak-anak saya dewasa, sudah selesai tugas saya, udah fokus saya di situ aja. Nggak salah juga sih, cuma maksud saya kalau cuma sampai di situ kayaknya kita bakalan rugi ya, kecewa. Karena saya lihat banyak orang-orang yang anak-anaknya sudah dewasa gitu ya, sudah berhasil, bukannya selesai malah lebih banyak lagi gitu kesusahannya ya, kesedihannya. Kalau saya lihat banyak orang di Jerman ya, tidak kekurangan secara materi, tapi secara emosi, secara jiwa gitu ya, sangat-sangat miskin, kekurangan. Banyak yang tinggal di rumah besar ya, semua kebutuhannya ada, uangnya banyak di bank, tapi sendirian, kesepian gitu ya. Dan itu yang jadi kadang-kadang jadi pertimbangan, apa sih sebenarnya arti hidup kita ini ya. Kalau kita cuma fokus cari uang gitu, sesudah uang banyak terkumpul, lalu tidak menjamin kita bakalan bahagia juga kan. Fokus sama anak-anak sudah besar, bukannya meringankan, malah bikin banyak masalah, akhirnya bikin tambah banyak stres.
ya. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita fokusin gitu? Kalau menurut saya pribadi ya itu kan, saya pikir baiknya kita fokus sama hal-hal yang punya nilai kekekalan gitu. Jadi kalau saya sekarang berusaha kembali kepada fokus kehidupan yang benar gitu ya. Jadi tidak cukup cuma sekedar berpikir tentang kehidupan di dunia ini gitu. Saya oke lah sekarang kita belum punya rumah misalnya, kita fokus aja sekarang bagaimana ngumpulin duit supaya nanti bakalan punya rumah gitu misalnya. Ya walaupun nggak salah, tapi itu bukan fokus yang benar kalau menurut saya gitu ya. Mungkin prinsip ini aneh gitu ya bagi kebanyakan orang gitu ya. Kalian udah enak tinggal di Jerman, mau apa lagi gitu kan. Suami saya udah punya perusahaan, bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain ya, walaupun usahanya sekarang lagi macet, lagi susah, tapi paling tidak masih bisa bertahan hidup lah. Ngapain gitu mikir yang lain lagi gitu kan. Tapi saya nggak mau gitu. Saya pikir juga buat anak-anak, mereka harus punya pandangan yang lain. Kebanyakan anak-anak di Jerman kan berpikir begitu, saya sekolah, nanti kalau saya sudah sekolah saya harus bisa bekerja. Kalau saya mau punya penghasilan bagus, punya pekerjaan bagus, ya saya harus serius sekolah, ambil jurusan yang mungkin bisa menghasilkan banyak uang nantinya gitu kan. Dan kalau sudah begitu saya nanti sudah ada banyak uang, cukup uang, saya nanti mau beli rumah. Jadi ya fokusnya sama hal-hal duniawi aja gitu ya. Jadi saya nggak mau gitu kalau anak-anak saya juga punya pikiran yang mungkin buat orang sini wajar, tapi buat saya nggak cukup lah gitu ya, buat sekedar hidup di dunia ini gitu. Ada hal-hal lain yang saya mau mereka juga mulai kesana arahnya gitu. Jadi mereka lihat bahwa sebetulnya banyak loh orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan ya, banyak yang tidak seberuntung mereka gitu. Mereka bisa punya kehidupan yang berarti, bukan cuma sekedar kehidupan untuk kesenangan diri mereka sendiri gitu ya. Jadi saya pikir anak-anak mencontoh kita, dan di masa lockdown ini terus dibombardir dengan iklan-iklan yang mengajak kita untuk memuaskan keinginan kita, untuk membeli segala sesuatu yang bisa kita dapatkan, dan berusaha gitu ya terus menerus ke situ pikirannya. Jadi kembali fokus ya. Jadi sebetulnya kita hidup ini untuk melayani sesama, tapi sebetulnya dengan melayani sesama kita melayani Tuhan. Jadi bos kita, atasan kita tuh sebetulnya ya Tuhan gitu ya. Kita punya satu atasan ya, satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, itu yang memberikan kehidupan buat kita, dan kita akan kembali kepadanya. Jadi ya hidup kita ini semua adalah untuk pencipta kita, bukan untuk diri kita sendiri, karena kita diciptakan untuk melayani Dia. Jadi itu yang mau saya bagikan hari ini, karena kadang-kadang saya fokusnya berubah ya, bukan berubah sih, terganggu, apa sih namanya, lupa gitu untuk fokus ke kekekalan atau keabadian atau ke akhirat kata lainnya ya, karena kita semua suatu saat pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini. Jadi tidak ada yang kita bawa, apapun yang kita miliki di bumi ini tidak ada artinya kecuali amal ibadah kita ya. Oke, sampai di sini video saya kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.